Makanya jangan dipanggil Habib Lutfi lagi, keras kalau Habib Lutfi, galak terang-terangan. Sebab saya mengharapkan kalian baik untuk bisa meneruskan perjuangan bangsa ini. Sejauh mana kalian bisa mengisi kemerdekaan? Semuanya ini saya mau tanya, sejauh mana kita andil mengisi kemerdekaan ini kalau tipenya model begini? Jawab. Kebiasaan masalah. Kalau sungkan ngantuk, nanti selesai baru bangunkan. Saya tanya, sejauh mana kalian mendoakan kedua orang tua kalian? Mana malamnya sudah capek, belum popok adik-adik kita numpuk, mana mengurus kita berangkat sekolah. Sanggungnya terkadang dapat uang 25.000 rupiah, bapak sudah berangkat, ini gimana, mau sarapan gimana? Jasanya ibu memberikan sarapan dan sebagainya, itu diantaranya. Setelah itu mencuci popok-popoknya adik-adik kita, selesai baru ibu sarapan. Tengah-tengah sarapan adik kita yang paling kecil berak, lihat kan, menahan baunya. Enak saja sang ibu makan sarapan, sebelum selesai sudah mencuci tangannya, menceboki adik itu tuh. Kalian sampai ke situ atau tidak? Ini cawan ibu-ibu tuh. Kau tidak jijik ibu kita habis makan? Pikir itu kalian. Itu satu contoh. Udah bersih, baru pakai sabun, meneruskan makannya lagi. Hebatnya kaum ibu, begitu hebatnya terhadap anak-anaknya. Lalu kalian yang dibesarkan hanya bisa menggoda kepada orang tua. Kakak adik tidak kompak, kakak adik bentrok, tidak rukun, mudah terpicu satu keluarga. Kapan kita membahagiakan orang tua sebelum orang tua kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Nanti kalau kalian sudah bisa bekerja, dapat penghasilan sedikit, coba kalau kita makan enak, ingat sama kedua orang tua kita tidak? Ingat. Berarti itu melakoni. Coba kita belikan apa orang tua kita, kesenangan kita, dan ibu ini apa? Dibungkuskan, dihadiahkan ke ibu, ke bapak. Ya Allah, itu senangnya kedua orang tua kayak apa? Padahal sudah makan. Orang tua kita apa? Le, kowe kok urung sepiro wis iso eling karo wong tuwa semono le. Muga-muga kowe le jembar rezeki ini, dan dungane wong tua merketek tidak imbang dengan bentuknya satu tum, satu bungkus nasi atau mie. Tidak bisa dinilai doanya orang tua. Coba kita menjalin keuhuhan, kekompakan kakak adik, mumpung orang tua belum di kuburan. Nanti kalau orang tua kita sudah di kuburan, melihat anak-anaknya apa? Pecah belah urusan waris. Terkadang kakak adik sampai ke pengadilan, jerit yang di dalam kuburan, yang mencarikan rezeki untuk anak-anaknya. Malu rasanya. Pikir itu.
Itu baru ke orang tua. Bagaimana kepada para tokoh bangsa ini yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Malam di rumah tidak tenang, takut dikepung Belanda dan lain sebagainya. Kalau malam podo delik, sehingga bisa berjuang merebut kembali tegaknya Sangsaka Merah Putih. Apakah kita melihat Sangsaka Merah Putih itu mitos atau kultus? Haram katanya. Kok enak temen nyebut kita ini haram, apa sih ngerti tauhid itu, ngerti kue-kue tok apa priye? Kalau masalah urusan mitos, urusan syirik, tidak usah jauh-jauh. Kuburan jadi sasaran, terlambat. Minum obat. Aku nek ora domben obat ki ya ora waras. La ilaha illallah. Ini. Aku nek ora mangan mati. Ini termasuk. Pakaian pun bisa membawa kesyirikan. Dikira apa? Saya kalau datang di sini tidak pakaian kehormatan begini putih-putih, orang tidak tahu itu Habib Lutfi. Berarti kehormatan kita ditujukan dicantolnya sama pakaian syirik itu. Dikira tidak. Saya datang kalau tidak pakai mobil top tidak bakal dihormati, berarti kehormatan kita dari kendaraan syirik. Kalau kita mempunyai i'tikad yang kita diberi kehormatan itu karena kendaraan. Jadi jangan sembarangan masalah sirak sirik itu gampang diculke. Dikira apa? Saben hari ini kita kalau ndak hati-hati, iman kita ndak terjaga, benturan dengan kesyirikan. Oh, kalau tidak ikhtiar mati, kalau tidak ikhtiar ndak dapat apa-apa. Jadi ikhtiar itu Tuhan kalian apa? Hati. Sepele kelihatan tipis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mencium Hajar Aswad. Apa dikira Ka'bah itu lebih mulia daripada baginda Nabi? Tidak. Karena yang mengislamkan kami adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Ka'bah yang dakwah, bukan Ka'bah yang mengislamkan kita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi alal itlaq. Itu diantaranya. Maka ketika melihat kita merah putih, kita menghormat bukan menyembah. Rasulullah saja menghargai, mencium Hajar Aswad. Sampai sekarang kalau kita haji berebut untuk mencium Hajar Aswad, karena Rasulullah pernah mencium hajar. Benda tidak itu Hajar Aswad? Benda. Batu tidak? Apa ilah Rasulullah goblok? Hah? Satu contoh. Saya tarik ke Al-Quran lebih jauh. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi dan Rasul. Beliau punya burung namanya hudhud. Kalau di Jawa disebut pelatuk bawang. Pelatuk bawang. Beliau mencari. Kemana ini 2 hari tidak nampak si pelatuk bawang? Hudhud. Hadir. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman. Kamu dari mana? Saya cari 2 hari. Kalau enggak saya potong kalian. Enggak, saya baru dari negeri Sabah. Quran ini. Ya, Quran bukan? Dari negeri Sabah. Di situ ada putri Belgis
seorang wanita ratunya cantik tapi sayangnya masih belum beriman. Oh begitu ya Hudhud atau ya Palatuk Bawang? Iya ya Rasulullah, kamu bisa enggak ngantarkan surat saya? Yang disuruh burung, kirimi Nabi Sulaiman. Diterima oleh Putri Balqis untuk diajak beriman. Ditolak oleh Putri Balqis. Saya sanggup di bawah bendera Nabi Sulaiman, Keraton Sulaiman, tapi kalau untuk beriman saya belum siap. Saya siap membayar upeti. Isinya surat balasannya Putri Balqis. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman menyembarakan. Hei jin, dari kalian siapa yang mampu? Tidak satu jin pun yang mampu. Kamu sanggupnya panjenengan berdiri sebelum duduk, sudah saya pindah keratonnya, kata si Ifrit. Terlalu lama. Akhirnya patih dari Nabi Allah Sulaiman, minal ulama, minal aulia. Saya sanggup. Panjenengan memejamkan mata sebelum terbuka, sudah saya pindah itu keratonnya. Silahkan. Betul dibuktikan seorang oleh waliullah Asib bin Barahiyah. Yang saya kagum cuma satu sebetulnya. Nabi Sulaiman kok percaya karo wali ngono lho. Padahal mukjizatnya lebih tinggi. Karomah itu belum apa-apa dibanding mukjizat. Tapi kok percaya Nabi Sulaiman karo wali, percaya karo karomah. Yang kedua lagi, percaya dengan burung sing ora ana akale. Ning ana buktine. Lah itulah Nabi Allah Sulaiman. Apa awake dhewe iki ngungkuli Nabi Sulaiman kabeh? Lah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini satu contoh dalam Al-Qur'an. Oh itu maulud Nabi tidak ada dalilnya. Mocone genah apa ora ning Quran. Apa diantaranya? Maulud Nabi Musa. Diceritakan lahirnya sampai dihanyutkan di Sungai Nil. Sampai anehnya si Fir'aun yang mimpi mendapat alamat kelak kerajaannya akan dihancurkan oleh seseorang, sampai dia tanya kepada dukun-dukunnya pada waktu itu. Pernyataan ahli peramal pada waktu itu menyatakan benar itu mimpi akan lahir demikian. Lu kok percaya? Ning iki dilebokke ning Quran. Ceritanya Fir'aun betul kejadian. Sing ngimpi belum muslim, belum mukmin, tapi tercantum dalam Al-Quran. Mau dikatakan ini yang ngimpi bukan muslim, nyatanya tercantum dalam Al-Quran. Mau tidak percaya, tercantum di Al-Quran. Mau percaya bagaimana? Ini si Fir'aun. Tapi kenyataan lahirlah Nabi Allah Musa. Anehnya larinya si bayi tersebut dalam peti malah ya di tempat orang yang paling ketakutan kelahiran anak tersebut. Maulud Musa. Yang kedua maulud siapa? Isa alaihissalam. Siti Maryam didatangi oleh malaikat Jibril, membawa ruh, ditiupkan. Kata Siti Maryam, saya belum pernah bergaul dengan seseorang lelaki. Dijawab Allah Ta'ala Maha Kuasa, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jangan takut kalian. Itu satu. Lahirlah seorang lelaki namanya Isa. Maulud Nabi Isa. Quran bukan? Kelahiran Nabi Yahya, ibunya sudah monofos, sudah tidak haid, disuruh puasa karena ingin punya anak.
Nabi Zakaria disuruh puasa 3 hari tidak boleh berbicara. Akhirnya hamil, lahirlah seorang lelaki diberi nama Yahya. Nabi Yahya utusan Allah. Maulud Nabi Saya tanya, apakah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya lebih utama dari baginda Nabi SAW karena mauludnya tidak tertera di dalam Al-Quran? Kalau Nabi Muhammad yang tertera adalah Nabi Isa Musa. Tidak. Rasulullah adalah lebih utama, afdolil khalqi alal itlaq. Tapi bagaimana cara ngembosi kepada baginda Nabi SAW? Dihembuskan ibu bapaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum iman, matinya belum iman. Ini dihembuskan. Saya jawab, semoga saja kalau Anda hidup di zaman baginda Nabi dan di zaman ibu Nabi, coba ajarilah cara syahadatnya ibunya Rasulullah dan ibu bapaknya Rasulullah. Bagaimana cara syahadatnya? Rasulullah belum lahir, bapaknya Rasulullah sudah meninggal. Yang kedua, Siti Aminah wafat, Nabi kita umur masih 6 tahun, belum bi'tah, belum diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Bagaimana cara syahadatnya coba? Mungkin Anda lebih pandai orang yang mengatakan demikian. Coba tolong ajarono itu cara syahadatnya biar. Apakah Siti Maryam ibu Nabi Isa, Nabi Isa anak Siti Maryam, hal afdal min Muhammad karena ibunya Siti Maryam mukminah? Dan apakah Nabi Yahya lebih utama karena bapaknya Rasul, ibunya mukminah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi Allah Sulaiman bapaknya Rasul, Nabi Sulaiman Nabi dan Rasul? Apakah Nabi Sulaiman lebih utama dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Tetap baginda Nabi afdhalil khalqi alal itlaq. Nah, ini. Kembali lagi, jadi kita hormat itu tidak apa-apa. Kalau menyembah itu yang tidak benar. Apalagi kita pada merah putih, kelihatannya memang merah putih, kelihatannya apa? Merah putih, tapi di dalamnya, saya beri contoh yang real saja, ada daun kumis kucing, ada lain pohon-pohonan yang untuk obat-obatan seperti daun menirang. Apa di dalam daun menirang itu ada tulisannya, siapa orang yang ingin kencingnya lancar, rebus saya. Ada enggak? Kalau kumis kucing barang siapa kena penyakit ginjal atau batu ginjal, rebus saya, airnya minum, insya Allah pecah batunya. Ada tulisannya enggak? Merah putih sama, tidak ada tulisannya maksudnya. Tapi ada apa di dalam merah putih? Ada harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Apabila merah putih itu semakin rubuh, berarti kita ikut rubuh. Jangan main-main. Tanya itu Pak Polisi sama Pak Ramil, kalau perang benderanya direbut, kalah tidak? Kalah. Kalau kalah berarti kehormatan kita jatuh tidak? Jatuh. Anda senang? Anda senang? Saya bertanya, saya lantang terang-terangan bertanya kepada kalian, jawab yang benar tapi yang tegak. Saya tidak perlu jawaban kalian, tidak perlu, tidak ada faedahnya untuk saya. Dengarkan baik-baik. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Orang usah jawab tidak, buktikan kalau tidak. Percuma kalian menjawab tidak, gelut tawuran tetap. Buktikan kalau tidak.
Bayangkan kalau kita tidak rela jalin kesatuan persatuan. Dinamika adalah indah. Sekarang melentur pengertian-pengertian yang demikian. Sejarah sudah banyak tersunati, mana sejarah Diponegoro, Ki Mojo, Sentot Prawiro Dirjo, dan lain sebagainya. Padahal menjaga tanah air adalah kewajiban kita semuanya, karena tanah air ini bagian daripada tanah-tanah yang diberikan kepada suku bangsa yang ada di dunia ini. Tanah ini pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada bangsa Indonesia. Wajib menjaga tidak? Disinilah letak hubul waton minal tuh diantaranya. Jadi kalau kalian menjaga tanah air ini, berarti kita mentaati perintahnya Allah Ta'ala untuk menjaga pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Tunjukkan terima kasih kita kepada Jalla wa'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Bukan sekadar memiliki, tapi handar beni, menjaga, memelihara, dan lain sebagainya. Terakhir, karena waktunya sudah terlalu, jam 12 sampai jam 12 kurang seperempat. Besok saya harus di UIN, perguruan tinggi di Malang, Surabaya, bertemu dengan beberapa rektor dan dekan-dekan di Malang, Surabaya. Jadi waktunya sangat kejar-kejaran. Ya sama ya, apa diantaranya? Arep ngomong dewi lali dewi ya. Apa Bit? Jadi kembali lagi kecintaan kita kepada tanah air ini. Satu wajib tadi, apakah kita akan menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau? Itu saja. Mari kita kembali kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat turun, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh baginda Nabi, idza ahbabtallah, selagi kalian mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mentaati mengikuti torekotnya dan sunnahnya. Kalau orang mengikuti torekot dan sunnahnya dasarnya cinta, tidak mikir upah. Nah, ini boleh tertawa kalian nanti ini. Saya Habib Lutfi masih muda dulu, masih waktu zaman pacaran. Kok nggak tertawa? Itu kalau mau wakuncar wajib kunjung pacar, itu melewati kuburan. Tidak peduli itu kuburan mau singit mau apa, tak bengek, tidak ada setan makan orang. Langsung saja dipanggil oleh pacar saya tengah malam gara-gara bapaknya sakit. Wah, bangga luar biasa, tidak merasa capek sampai nganterkan ke rumah sakit. Senang isinya, padahal rugi tenaga, malam waktunya tidur, apalagi sampai mengeluarkan uang. Kok asik saja, karena apa? Cinta. Itu hebatnya. Tapi kalau tidak cinta, ya rasa-rasen. Asalah kurang tidur mbak, asalah. Lah, undangnya becak kunyang sing bayari po. Oh, gelem mangkat. Karena tidak cinta. Kalau cinta lain. Itu beda nih. Menjalankan perintahnya Allah Ta'ala, derek sunai kanjeng Nabi, torekote kanjeng Nabi, dasari cinta, tidak mikir pahala. Cuma inginnya cuma satu, cinta saya diterima. Itu saja. Mau amalah kita diterima, mau diberi pahala atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Itu begitu jauhnya orang mahabbah. Tapi
Tapi hadis ini Rasulullah bersabda di tengah-tengahnya apa? Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Hadis ini oleh oknum dibalik maknanya. Ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Bagaimana cara ngerogoti umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, menjauhkan umat tersebut jauh dari para nabinya. Ada yang satu kikis habis dengan alasan syiriknya, peninggalan-peninggalan baginda Nabi SAW diratakan dengan alasan syirik. Orang agama lain bisa percaya dengan tokoh agamanya, bertanya, wahai Sang Buddha, tunjukkanlah tinggalan Sang Buddha untuk kekuatan keyakinan kami. Para ketua agamanya bisa menunjukkan, bangga umatnya karena ada bukti situ-situ sejarah. Ketika bertanya kepada Hindu, tokoh Hindu pun bisa menerangkan, loh ini tinggalan Trimurti dan lain sebagainya, sampai Rama dan Sinta. Bisa membuktikan di mana gunung candinya di antara gunung Himalaya yang sudah 5.000 tahun candi Sinta dan Rama dan Sinta. Ketika umat Nasrani tanya, mana buktinya tempat kelahiran Isa? Ada buktinya. Di mana tempat memandikannya pada waktu kecilnya? Dan buah, namanya buah tin, sampai sekarang dekat Libanon perbatasan masih terpelihara baik. Bagi penganutnya bangga. Tapi ketika umat Islam bertanya, Yai, lah tempat kelahiran Kanjeng Nabi ini kutan pundi? Lah ya mbah ning Madinah tok iki mau, saiki wis dadi toko. Wis dadi ana men dadi perpustakaan. Lah ndek mbek pundi? Mau deket, haram, haram, haram. La ilaha illallah. Sampai tinggalan-tinggalan para sahabatnya, keluarga Nabi roto, tidak ada bukti. Yang saya khawatirkan generasi yang akan datang umat Islam, mana situs-situs peninggalan sejarah Islam. Bisa-bisa kalau imannya tidak kuat menganggap apa fiktif, cerita itu dongeng. Percaya atau tidak terserah. Lama-lama bisa masuk ke Indonesia. Sejarah Wali Sembilan dicap karena tidak terlepas beliau keturunannya Sayyidina Ali. Syiah, senjata paling ampuh kalimat Syiah untuk memberantas para habaib, supaya orang itu anti kepada habaib. Dan bagaimana bisa memisahkan antar Nahdlatul Ulama dengan para habaib, setelah bisa dibenturkan antar habaib dengan habaib yang sunnah dengan ahli sunnah wal jamaah, tinggal sunnah wal jamaahnya, habaibnya dibenturkan dengan Nahdlatul Ulama. Ini. Tapi sing kaitane karo Kanjeng Nabi bungkam 1000 bahasa. Maaf saja, kaula muda harus tahu ini. Nah ini pecah. Mungkin es kuburan Wali Songo ora eneng, kuburan para aulia dikikis dengan alasan syirik. Ujung-ujungnya pahlawan Indonesia lama-lama tidak dikenal. Siapa Pak Karno, siapa Bung Hatta, siapa Gus Dur, siapa Jenderal Sudirman, siapa dan siapa Tengku Umar, Cek ditiru, Cut Nyadin, Ibu Kartini, sampai Imam Bonjol, sampai Diponegoro, Ki Mojo, Sentot Prawiro Dirjo, Pangeran Antasari, Samsudin Makassari, Muhammad Yusuf Makassari, Pangeran Sultan Adam Banjarmasin, dan Pangeran Syarif di Banjarmasin. Akeh wis ora kenal. Kalau ini sudah dikenal, Indonesia kaya tumpeng, tinggal dibagi piro. Bahayanya di sini. Hati-hati, santai kalian.
Yang kita bisa berpikir itu Pak Dan Ramil sama Pak Balposek paling tidak pikirannya judek, takut NKRI ini goyah. Karena apa? Melenturnya nasionalisme. Makanya saya sering bertanya, dengungkan itu. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab itu dengan perilaku. Kalau kita tidak rela, tumbuhkan itu. Lama-lama akhir-akhir orang tidak mengenal sejarah kebangsaan. Bagaimana perjuangan republik ini, anak-anak kita akan mengatakan apa? Dia dijajah Londo, orang Indonesia dongeng. Nah inilah bahayanya kalau sudah terjadi yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oknum-oknum tersebut membalikkan makna. Begitu kalau mau menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama, jauhkan umat ini percayanya kepada para nabinya, para rasulnya. Nanti baru umat Islam, khususnya umat beragama, bisa dihancurkan. Kalau sudah tekanan politik Indonesia masih jaya, tekanan ekonomi Indonesia masih jaya, kemarau panjang begini hebatnya, beras mahal, kita masih kuat, kita masih tahan. Satu-satunya untuk menghancurkan Indonesia cuma satu, benturkan antar umat beragama. Ini paling berbahaya. Sadarilah kalian ini, jangan mudah terpancing. Camkan itu nanti. Kalau sudah tidak mampu digencet, nanti apa? Indonesia masih tahan lapar, benturkan antar umat beragama. Ini yang paling berbahaya nantinya untuk mecah Indo. Makanya kalau kita sudah mengetahui yang demikian, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Nek wis muni imane digrogoti, kecintaane melentur, akhirnya imannya goyah. Begitu juga kecintaan kita, bila mana oknum tersebut menafsirkannya nek ngono, nek arep ngancurake umat, ya jauhkan kepercayaan umatnya kepada nabinya, jauhkan kalau mau ngancurkan negara ini dan bangsa ini, jauhkan generasi muda ini, khususnya umumnya pada bangsa ini, kepercayaannya kepada TNI-nya, kepercayaannya kepada Polri-nya, kepercayaannya kepada pemerintahannya. Lenturkan kepercayaannya kepada para tokoh dan para ulamanya. Kalau sudah melentur begini, bangsa mudah dihancurkan. Tinggal Indonesia dibagi nom apa dibagi songo, itu saja. Itu. Maka dari itu, kalau kalian sudah mengerti hal yang demikian itu, tolong, sekali lagi tolong, rapatkan jajaran kalian, rapatkan barisan kita, rapatkan kita bersama-sama. Jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada manusia, oknum-oknum manusia yang akan memecah belah NKRI. NKRI harga, NKRI harga, NKRI harga. Cinta bangsa dan tanah air bukan bahasa. Tekankan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah Gusti, kula nyuwun jembar pangapura panjenengan, rahmat panjenengan, mugi negara kita, bangsa kita dipun jaga dening panjenengan ya Allah, keutuhanipun, diparingi tambah kekuatanipun, anggen ngayomi umat, anggen ngayomi bangsa, hingga kita bisa meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tebihaken kita sedaya ya Allah saking Poncobaya lan Cecoba,
Jadikanlah generasi pemuda-pemuda kita yang tidak memalukan dan mengecewakan para tokoh-tokoh kita yang sudah di alam baka. Jadikanlah orang-orang yang mengerti terima kasih, sehingga bisa mengisi apa yang telah ditinggalkan oleh para beliau, mengisi kemerdekaan, ikut andil mengisi kemerdekaan, sehingga bisa melahirkan intelektual ilmuwan yang sangat berguna di dalam dunia, fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillah.